beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul Pemberontakan Gajah Biru. Dalam seri ke-451 ini, didukung oleh para pemain, Eli Ermawati sebagai Mesin, Peggy sebagai Wali Kadep, Rusli sebagai Tunggalang, dibantu oleh Mbak Sud, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Tua dan anak-anaknya kelihatan kurang terawat. Nampaknya keluarga itu tidak begitu memperhatikan soal kesehatan. Berapa putra-putrinya, Bu? Apa, Nona? Anak saya? Wah, anak saya banyak. Semua 14. Tapi yang bisa dimomong sampai sekarang tinggal 8. Kelihatannya mereka masih kecil-kecil. Ya, Nona. Rata-rata jarak mereka hanya 1 tahun. Saya ini capek, Nona. Capek jadi wanita. Capek melahirkan. Dan capek membantu suami mencari nafkah. Apalagi kalau suami sedang sakit begini. Ibu harus bersabar. Kalau tidak sabar, entahlah apa yang terjadi, Nona. Kadang-kala saya bingung dan sedih. Tapi akhirnya saya hanya pasrah. Bagaimana kehendaknya Maha Kuasa saja. Pasrah itu meringankan beban di dalam hidup, Bu. Nah, Bu, Ibu sudah tahu kan, obatnya ada 2 macam. Yang ini untuk diminum, sedang yang satunya lagi obat pureh. Nanti setelah 3 hari, saya akan datang lagi kemari. Saya akan lihat bagaimana perkembangannya. Terima kasih, Nona. Mana Mesin ya? Iya, nama saya Mesin. Oh iya, Nona. Berapa saya harus membayar obat-obatan ini? Ini, saya hanya mempunyai 2,5 kepeng. Sudahlah, Bu. Tidak usah. Ibu pergunakan saja uang itu untuk keperluan lain. Terimalah, Nona. Saya ikhlas kok. Saya rela.
tapi tidak dapat membayar banyak. Saya mengerti, Bu. Bukannya saya menolak, tapi saya tahu keadaan Ibu. Sudahlah, simpan saja uang itu untuk keperluan lain. Oh, terima kasih, Nona. Hati Nona sungguh mulia. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi selalu memberkati Nona Messi. Terima kasih, Bu. Sekarang saya akan mengajari cara Ibu meramu obat-obatan untuk suami Ibu, supaya nanti Ibu bisa mengerjakannya sendiri. Nah, obat boreh ini bahannya diramu dari 2 macam daun-daunan. Daun kisi-kisi ditumbuk halus, kemudian dicampur segenggam daun lempu yang putih. Setelah diaduk, kemudian dibuat menjadi pilis. Pilis, tahu kan Ibu? Ya, saya tahu, Nona. Pilis itu seperti pelet. Biasanya untuk obat tempel. Iya, kemudian yang ini, yang obat minum, bahannya terdiri dari 3 macam. Yang pertama diambil dari ujung daun wari, kemudian ujung daun lempu yang putih, lalu segenggam akar pohon panggang. Setelah diramu, masukkan dalam kuali lalu direbus dengan air 1 gayung. Sekali ramu, sekali minum. Obat minum itu akan berkhasiat menurunkan panas dalam rongga perut. Obat itu juga akan memperlancar pembuangan kotoran. Nah, bagaimana, Bu? Sudah cukup jelas, bukan? Ya, Nona, cukup jelas. Nanti Ibu bisa meramu sendiri. Bahan-bahan itu bisa kita cari di tepi-tepi hutan. Nah, permisi, Bu. Rasanya sudah cukup. Mudah-mudahan saja suami Ibu segera sembuh. Ya, Nona. Sekali lagi, terima kasih atas pertolongan Nona Messi. Di halaman rumah wanita itu, dia terus melangkah menyusuri jalanan berbatu. Langit cerah, sepotong bulan berenang-renang timbul tenggelam di balik awan tipis. Messin tidak menyadari bahwa ada 2 sosok bayangan berusaha mengikuti langkah-langkahnya. Kasihan sekali keluarga itu. Keadaan mereka benar-benar menyedihkan. Mereka belum begitu menyadari betapa pentingnya merawat kesehatan. Mereka hidup ala kadarnya. Dan kukira keluarga seperti itu banyak sekali jumlahnya. Menurut Bapak Wong, keluarga seperti itulah yang pantas dikasihani. Mereka orang-orang miskin, kurang berpendidikan, dan tidak pernah memperoleh kesempatan untuk memperbaiki nasibnya. Aku seperti mendengar bunyi langkah di atas semak belukar. Messin masih berpikir dan menduga bunyi langkah apa gerangan ketika mendadak 2 bayangan berkelebat dan hinggap di atas batu di depannya. Siapakah tuan-tuan ini? Tutup mulutmu. Kamilah yang harus bertanya. Maafkan saya. Apakah yang ingin Tuan ketahui? Katakan bahwa kau baru saja mengobati orang. Ya, benar. Memang kenapa, Tuan? Berani sekali kau berbuat lancang. Apa kau sudah merasa pintar mengobati orang? Kau tahu, kami berdua ini sudah 15 tahun menjadi dukun. Sudah ratusan keluarga menjadi langganan kami. Dan sekarang rupanya kau ingin menjadi saingan kami. Tuan keliru. Saya tidak pernah merasa bersaing dengan siapapun juga. Saya hanya mempunyai sedikit kepandaian. Dan saya ingin menyumbangkan kepandaian saya untuk menolong sesama hidup. Apakah itu salah? Dengar, Kakang Tunggalang. Dia bertanya apakah itu salah. Biar kau saja yang menjawabnya. Baik. Biar aku yang menghadapi perempuan ini. Kulitmu putih. Dan wajahmu tidak menunjukkan ciri-ciri wanita pribumi. Apa kau orang asing?
Saya memang bukan keturunan wanita pribumi. Dengar baik-baik. Kau jangan coba-coba merampas lahan kami. Kau peringatkan, mulai malam ini juga kau tidak mengobati orang lain lagi ya. Tuan tidak adil. Saya kira Tuan tidak mempunyai hak untuk melarang siapa saja yang ingin berbuat kebajikan kepada sesamanya. Kebajikan? Bicaramu terlalu tinggi. Apa kau ingin dianggap sebagai dewi penyelamat? Kau gila pujian. Kau gila hormat. Kau sombong. Mungkin itulah sebabnya kau tidak mau dibayar. Kau merasa menjadi orang kaya ya? Aduh, Tuan. Sebaiknya Tuan selidiki dulu sebelum melemparkan tuduhan-tuduhan kepada seseorang. Oh, kata perempuan yang suaminya sakit itu, kau tidak mau dibayar. Apa maksudmu? Apa? Kau ingin menjatuhkan kami? Dengarlah Tuan, bagaimana saya sampai hati menerima bayaran kalau saya melihat keadaan keluarga itu. Mereka orang-orang miskin, mereka orang-orang papa. Mereka tidak mempunyai apapun juga. Sekalipun itu hanyalah berupa harapan-harapan. Tapi sudah sewajarnya kau memungut bayaran. Kecuali kau ingin menjatuhkan kami. Kau tahu, setiap kali datang kami dibayar paling tidak 10 kepeng. Dan kalau kebetulan orang yang sakit itu keluarga kaya, seperti kepala desa misalnya, tidak jarang mereka memberi 15 sampai 20 kepeng. Maaf Tuan, barangkali kita mempunyai tujuan yang berbeda. Apa yang beda? Kau hanya mau mencari pasaran. Dan setelah kau punya nama, kau pasti akan mengenakan ongkos pengobatan yang tinggi. Kau memang licik, akal bulus. Tuan keliru. Tapi saya memang tidak dapat membuktikannya. Saya hanya bisa berjanji dalam hati bahwa saya ingin menolong tanpa pamrih. Saya menganggap kepandaian yang saya miliki merupakan karunia dari Yang Maha Kuasa. Dan saya akan merasa berdosa jika menyalahgunakan karunia itu. Bagi saya, pekerjaan seorang tabib adalah pekerjaan kemanusiaan. Seorang tabib tidak boleh berdagang ilmu. Wah, itu omong kosong. Seorang tabib, seorang dukun, seorang prajurit, kepala desa, atau seorang petani. Toh mereka semua itu butuh makan. Tuan benar. Tapi saya mempunyai pendirian yang lain. Saya masih bisa mencari makan dengan cara yang lain. Dan bukan dengan menjual kepandaian saya mengobati orang sakit. Maaf, dalam hal ini saya belum tentu benar. Mungkin pendapat saya ini ada kekurangannya. Dan tuan-tuan belum tentu juga bersalah. Kalau tuan-tuan ingin mencari nafkah dengan mengobati orang, silahkan. Tapi sekali lagi saya katakan, tuan tidak berhak mengganggu pendirian saya. Nah, tuan-tuan, ini sudah malam. Berilah jalan, saya mau lewat. Tunggu dulu. Enak saja, urusan kita belum selesai. Kalau saja kau laki-laki, kami akan membuatmu babak belur. Sayang kau seorang perempuan. Apa yang perlu disayangkan, Wali Kadep? Justru kita mendapat rezeki nomplok malam ini, Bukankah begitu, Manis? Tuan jangan kurang ajar. Berilah saya jalan. Saya harus segera pulang. Oh, mau pulang kemana? Lebih baik kau temani kami berdua saja malam ini, Manis. Bukankah begitu, Wali Kadep? Laki-laki bertubuh pendek gempal yang bernama Tunggalang tertawa lebar kepada sahabatnya yang bernama Wali Kadep. Mereka berdua berasal dari desa Pongging, sebelah barat Pasuruan 1. Mereka berdua adalah dukun yang sering dipanggil ke desa-desa lain. Menyadari gelagat yang kurang baik, Mesin segera membuat persiapan untuk menjaga diri. Wah, Kakang Tunggalang, lihatlah. Rupanya dia bermaksud melawan kita. Kalau tuan-tuan ingin berbuat tidak senonoh, saya pasti akan melawan. Coba saja kita lihat. Kau pikir aku tidak tahu siapa kau? Kau itu hanyalah seorang pelacur murahan. Ayo, Wali Kadep, kita ringkus dia. Kita sergap bersama-sama.
bersama-sama. Tapi Meisin adalah seorang wanita pendeta. Hanya itu dengan mudah dia dapat menghindari sergapan lawan. Melihat serangannya gagal, dua orang laki-laki itu menjadi berang. Mereka kembali menyerbu dari dua arah. Meisin kembali menghadang serangan sambil mengirimkan pukulan balasan. Wali Kadep, apamu yang kena? Kurang ajar. Dia telah menendang tulang selangkanganku. Kurang ajar perempuan itu. Berkelahinya jorok. Apa sakit sekali rasanya? Hah? Kita harus mengejar orang itu. Kita harus membuatnya kapok. Benar, Kakang. Kalau dibiarkan, sumber pangan kita bisa copot satu persatu. Iya. Ayo kita kejar dia. Ayo, Tunggalang segera melompat menyusul Meisin. Sementara Wali Kadep berlari-lari sambil mendekap selangkangannya. Mereka itu, mereka bermaksud berbuat tidak senang padaku. Dasar laki-laki bejat. Rupanya mereka adalah dukun yang biasa mencari nafkah dengan jalan mengobati orang. Aku tidak menyalahkan mereka. Itu hak mereka. Tapi kalau mereka berbuat kurang ajar, pasti akan kulawan. Oh, mau lari kemana kau manis? Mengapa kau tidak turuti saja keinginan kami? Menuruti keinginan kalian berarti sama bejatnya dengan kalian. Apa? Kami bejat? Oh, justru yang bejat-bejat itu yang enak. Kau jangan sok suci. Kami akan melupakan urusan ini asal kau mau melayani kami, anak manis. Atau sebaliknya, jika kau menolak, kami akan membunuhmu. Dan mayatmu akan kami buang ke tengah hutan. Habis perkara. Sayang sekali, kalian seringkali mengobati orang. Sebenarnya itu sudah baik. Tapi pikiran kalian yang kotor telah merubah apa yang baik menjadi paling hina. Sudah! Jangan cerewet kau. Mau atau tidak mau, kami akan mendapatkan apa yang kami inginkan. Ayo, Wali Kadep. Kembali mereka bertarung. Wali Kadep menyerang dengan garang, sementara Tunggalang bermaksud membokong Meisin. Setelah lebih dari 10 jurus, Meisin kelihatan mulai keteter. Memang selama ini dia tidak pernah lagi berlatih ilmu kanuragan. Suatu ketika, saat kakinya melepaskan tendangan, dia lengah, tubuhnya melintir ke samping, dan pada saat itulah kaki Tunggalang menghantam tengkuknya. Akhirnya kita dapatkan juga wanita cantik ini, Wali Kadep. Dia memberi perlawanan dengan gigih sekali. Dia tidak ingin tubuhnya kita jamah bersama-sama. Apa dia akan kita serahkan pada Rake Pamintihar? Itu soal nanti. Sekarang mari kita cari tempat yang aman. Ayo, Wali Kadep, bantu aku. Kau gotong bagian kakinya. Ayo, dan aku bagian atas. Ayo cepat.
meraba campangnya yang... Ketika lengah, Mesin kena sabetan kaki Tunggalang hingga dia tersungkur pingsan. Tunggalang dan Wali Kadep membawa Mesin ke tempat yang dianggap aman. Tempat itu merupakan sebuah gubuk kecil. Tiangnya dari pohon-pohon kelapa dan atapnya dibuat dari anyaman daun ilalang. Tempat itu biasanya dipakai berteduh anak-anak gembala yang sedang menunggu domba ataupun sapi-sapinya. Gubuk ini rasanya cukup aman, Wali Kadep. Ya, Kakang. Mana ada orang mau singgah kemari malam-malam begini, kecuali maling nyasar. Bagaimana menurut pendapatmu? Maksudku mengenai pekerjaan perempuan ini. Kurasa dia bisa berbahaya, Kakang. Langganan-langganan kita bisa lari semua, sebab dia tidak mengenakan bayaran. Jelas dia bisa membunuh mata pencarian kita, Wali Kadep. Apa kau bermaksud melaporkannya pada juragan kita? Rakyat Pamintihan pasti tidak senang. Dan aku heran, apa maunya perempuan ini? Menjual jasa tapi tidak ingin uang kepeng. Apa sebenarnya yang dicari? Ya, mungkin dia hanya ingin menanamkan kebajikan, Kakang Tunggalang. Kebajikan? Kebajikan kentut? Tai kerbau? Aku tidak percaya. Dia ini pasti pura-pura. Dia hanya ingin terkenal. Dia hanya ingin melancarkan siasat. Kalau nanti sudah terkenal, dia justru akan memasang harga setinggi-tingginya. Itu akal bulus. Lihat, Kakang. Dia mulai bergerak-gerak. Biarkan dia sadar dulu. Baru nanti dia akan memperoleh bagiannya. Dasar perempuan lacur, tidak tahu diri. Bapak Uang. Bapak Uang. Apakah yang telah terjadi, Bapak Uang? Dengar, Kakang. Dia menyebut-nyebut Tabib Wong. Tabib Wong? Ya, dia seorang tabib yang hebat. Namanya sudah terkenal sampai ke desa-desa lain. Bagaimana kau tahu dia itu hebat? Apa dia bisa menyembuhkan orang kesurupan? Bisa dia menyembuhkan orang gila? Atau bisa dia menyembuhkan orang kena telu, kena ilmu tenung, kena santet, guna-guna, kena gendam? Kalau bisa potong kuping saya. Tapi orang-orang percaya padanya. Dan sudah banyak buktinya. Aku sendiri pernah membuktikannya. Apa kamu juga percaya sama dia? Penipu tengi itu? Sudah. Ilmu kita lah yang paling hebat. Tabib Wong paling banter hanya bisa menyembuhkan orang sakit mencret. Dengar dulu, Kakang. Ini saya berkata yang sesungguhnya. Apa? Waktu itu anak saya sakit parah. Badannya panas. Matanya mendelik. Kakinya dingin dan kejang. Itu jelas kesambet setan kali. Kau kan sudah diajari mantra-mantranya. Kau sudah diajari cara mengusir setan kali. Dan yang penunggu kali bengawan. Jin air tawar, jin air asin, jin rawa-rawa, arwah-arwah, roh-roh yang menguasai butiran-butiran air. Ini terimalah kembang 7 takir, asap setanggi yang kukirimkan bersama permohonan. Pergilah, tinggalkan raga si bocah malang ini, dan kembalilah ke rumahmu sendiri. Sudah, Kakang. Aku sudah mengucapkan mantra itu sebanyak 40 kali. Sampai mulutku berbusa. Tapi mata anak saya tetap mendelik. Bahkan panasnya semakin tinggi. Lalu, bagaimana? Lalu aku terpaksa menuruti saran istriku. Aku segera memanggil Tabib Wong. Dan dia datang ke rumahmu? Jelas datang, Kakang. Kata orang-orang, sekalipun hujan deras, geledek menyambar-nyambar, sekalipun dia sendiri sakit, jika ada orang minta pertolongan, Tabib Wong pasti mau datang. Lalu apa yang dilakukannya? Apa dia juga menggunakan mantra-mantra? Ya, Kakang. Mulutnya komat kamit. Itu jelas menandakan bahwa dia pun menggunakan mantra-mantra. Dia juga percaya adanya barang-barang gaib, barang-barang yang tidak kelihatan. Lalu dengan cara bagaimana dia mengobati anakmu?
Setelah komat kamit, dia lalu mengeluarkan cairan seperti minyak dari tempurung kelapa. Selanjutnya dia mengurut bagian kaki, terus ke atas ke bagian selangkang, dada, punggung, dan bagian kepala. Dia mengurut hampir sekujur tubuh anakku. Setelah itu, dia menempel pusarnya dengan pilis, dengan ramuan obat-obatan yang berwarna kuning. Dan sebelum pulang dia memberi minum jamu 2-3 teguk. Entah ramuan apa yang diberikannya kepada anakku. Ya, tapi nyatanya menjelang sore hari, panasnya turun. Matanya tidak mendelik lagi, dan tubuhnya menjadi lemas. Baru dia bisa buang kotoran sambil menangis. Wah, itu pasti hanya kebetulan saja. Aku tidak percaya ilmu pengobatan seperti itu. Selama ini kita hanya menggunakan semburan-semburan air bunga. Dan nyatanya kita juga tidak jarang berhasil menyembuhkan orang sakit. Tabib Wong juga mengakui cara penyembuhan seperti kita ini, Kakang. Dia juga percaya adanya barang-barang gaib. Sebelum pulang saya sempat bertanya soal itu. Dan dia menjawab begini. Kita bawa ke tempat yang benar. Lalu yang ketiga, sakit jiwa. Jiwanya yang sakit. Untuk mengobatinya, tidak ada jalan lain kecuali berserah diri. Jangan mengadakan perlawanan. Jangan menentang, membangkang kehendak yang maha kuasa. Sebab jika kita melawan, jiwa kita akan semakin menjerit kesakitan. Melawan berarti kegagalan memperoleh kesembuhan. Tubuh adalah tubuh. Tubuh mempunyai makanannya sendiri. Makanan tubuh bersifat barang-barang lahir, seperti nasi, daging, sayur-sayuran, air yang segar, dan lain-lain. Jika makanan sehat, maka si tubuh juga akan menjadi sehat. Pikiran juga mempunyai makanannya sendiri. Makanan pikiran ialah hayalan-hayalan. Hayalan yang baik bisa membuat pikiran menjadi sehat dan bersih. Sebaliknya hayalan buruk tentang apa saja akan membuat pikiran menjadi kotor dan sakit. Jiwa pun mempunyai makanannya sendiri. Makanan jiwa ialah puji-pujian kepada Yang Maha Kuasa. Sikap pasrah dan berserah diri. Semua unsur yang dimiliki manusia seutuhnya harus memperoleh makanan yang bermanfaat bagi perkembangan kepribadian seseorang. Begitulah, Kakang. Aku yakin Tabib Wong itu ilmunya ampuh sekali. Omong kosong, penipu licik. Aku tidak percaya. Sudah, Wali Kadep, jangan bicara lagi soal Tabib Wong, Tabib Wong, Tabib Wong. Kupingku risih mendengarnya. Lebih baik kita mengerjakan hal-hal yang menyenangkan saja. Bukankah begitu, Manis? Tunggu, Kakang. Tunggu dulu. Nona, tadi kau menyebut-nyebut Tabib Wong. Apa muka dia? Saya anak angkat Bapak Wong. Apakah Bapak Wong ada di sini? Kau di sini bersama kami, Manis. Bukan bersama Tabib Wong, ha? Jangan, Kakang. Kumohon jangan lakukan itu. Ada apa denganmu, Wali Kadep? Mengapa tiba-tiba kau berubah pikiran? Kalau kau tidak selera dengan perempuan ini, kau boleh menunggu di luar gubuk. Kakang Tunggalang, jangan sentuh wanita ini. Apa? Kataku, jangan sentuh wanita ini. Aku tidak ingin berurusan dengan Tabib Wong. Dia seorang yang baik, yang pernah aku kenal di desa Pasuruan satu ini. Aku berutang budi padanya. Oh, kampret! Kau ini sahabatku atau bukan? Awas, Wali Kadep. Kalau ku lapor pada Rakeh Pamintihan, kau bisa celaka tahu. Ingat, Wali Kadep, beliau adalah guru kita. Kau tidak ingin melawan gurumu, bukan? Aku tidak berani melawan guru.
Tapi aku juga tidak berani melawan bisikan hati nuraniku. Jadi bagaimana, Wali Kadep? Terserah Kakang Tunggalang. Pokoknya jangan sentuh wanita ini. Kalau kau nekat, aku terpaksa menghalang-halangimu. Kampret jelek, mulutmu itu harus kuhajar. Tunggu Kakang. Tunggu. Tunggu Kakang. Wali Kadep terpaksa menangkis sambil berkelip ke kanan ketika pukulan Tunggalang melayang ke wajahnya. Melihat serangannya gagal, Tunggalang menyusul dengan 2 kali tendangan berturut-turut. Wali Kadep terpaksa melompat keluar gubuk. Selanjutnya mereka bertarung di luar gubuk, di atas padang itu. Sementara itu, Mesin semakin pulih kesadarannya. Melihat 2 orang bertempur, Mesin menggunakan kesempatan baik itu untuk melarikan diri. Wali Kadep, kau jangan main-main. Kita ini bersahabat sudah lama. Kita saudara seperguruan. Sudah sepantasnya kita bekerja sama untuk meraih kesenangan-kesenangan. Maaf Kakang Tunggalang. Kita memang sahabat. Kalau kau nekat ingin melalap perempuan itu, aku terpaksa mengambil sikap tegas. Lebih baik persahabatan kita putus hingga di sini. Aku akan mengadukannya kepada guru. Aku tidak peduli. Kau murid durhaka, kau murtad. Kakang Tunggalang, masih banyak perempuan lain yang berwajah cantik, mulus, yang bisa memenuhi seleramu. Mengapa harus dia? Mengapa harus putri angkat Tabib Wong? Sudah! Jangan banyak mulut kau. Kau akan merasakan akibat dari perbuatanmu. Bapak Wong? Kaukah itu, Mesin? Iya, Bapak Wong. Saya kira Bapak Wong sudah tidur. Aku merasa dingin sekali malam ini. Bapak Wong harus mengenakan selimut. Pakailah kain saya ini untuk selimut. Nah, begini. Kaki Bapak Wong memang dingin sekali. Apakah Bapak Wong ingin minum air jahe manis? Tidak usah, Nona Mesin. Besok pagi saja. Bagaimana, Nona? Nona sudah pergi ke tempat orang itu? Sudah, Bapak Wong. Saya sudah memberinya ramuan obat. Yang satu untuk diminum, yang satunya lagi untuk diureh. Saya juga menuruti ajaran Bapak Wong. Saya mengajari istrinya meramu obat supaya nanti bisa mengerjakannya sendiri. Ya, syukurlah kalau begitu. Sekarang Nona mempunyai pengalaman sendiri mengobati orang. Barangkali malam ini merupakan langkah awal Nona menjadi seorang tabib. Mudah-mudahan saja saya dapat memenuhi harapan Bapak Wong. Biasanya pengalaman pertama sangat mengesankan. Apakah benar begitu? Bagaimana perasaan Nona? Saya sangat gembira, Bapak Wong. Saya bahagia sekali. Saya seperti menemukan diri saya kembali.
yang selama ini hilang entah kemana. Saya seperti memperoleh pegangan lagi dalam hidup ini. Saya merasa kehadiran saya kembali mempunyai arti. Saya akan terus menekuni ilmu pengobatan dalam bimbingan Bapak Wong. Syukurlah Nona Mesin. Saya gembira mendengarnya. Aneh sekali Bapak Wong. Setelah mengobati orang itu tadi, jiwa saya menjadi tentram. Saya kira saya telah menemukan dunia saya yang sesungguhnya. Ya. Tapi Nona Mesin, pengalaman pertama itu nanti akan disusul pengalaman-pengalaman berikutnya yang mungkin penuh tantangan. Nona harus selalu waspada. Bicara soal tabib adalah bicara soal panggilan hidup. Kepentingan pribadi harus disingkirkan. Sebaliknya pelayanan kepada sesama hidup harus didahulukan. Dan Nona, jangan sekali-kali merasa pandai. Janganlah sombong, merasa hebat, merasa paling hebat. Penyakit datangnya dari Maha Kuasa, dan obat datangnya juga dari Yang Maha Kuasa. Kita ini cukup menjalankan kewajiban saja. Kita hanya menjalankan lelakon hidup yang disebut karma pala. Nona jangan sampai kejeblos. Maksud saya, Nona harus bersikap bijaksana, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan masyarakat kita. Sikap bijak akan menjauhkan kita dari pekerjaan setan. Iya, Bapak Wong. Saya akan selalu menuruti perkataan Bapak Wong. Satu lagi, Nona. Kalau Nona beranggapan bahwa Nona dapat menyembuhkan orang, hal itu bisa membuat Nona menjadi merasa tinggi. Dan suatu ketika, jika Nona gagal, Nona akan terbanting jatuh. Saya banyak mempunyai kenalan seorang tabib yang merasa dirinya gagal hanya karena dia kurang bijak. Bukankah hal itu tidak seharusnya terjadi, Nona? Cobalah Nona renungkan baik-baik soal ini. Apa itu? Rakeh Pamintihan nampak sangat geram ketika mulutnya menyebut-nyebut Tabib Wongin. Tentu saja karena dia menganggap Tabib Wong adalah saingan beratnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.